Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat semua, sobat progres semua. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan waktu secara produktif. Setelah sebelumnya kita belajar tentang apa sih perbedaan dari orang sibuk dengan orang produktif. Nah, sekarang kita belajar gimana sih untuk mengelola waktu yang secara produktif untuk hidup kita lebih baik, agar hidup kita lebih baik. Setiap orang itu pastinya memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Meskipun ya nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, bahwa ada juga orang yang terlihat itu sangat sibuk. Dan juga ada orang yang terlihatnya itu begitu santai. Nah, memang produktivitas seseorang itu kita nggak bisa nih dinilai itu dari seberapa sibuk dia melakukan sesuatu. Nah, justru nih hal ini itu sangat berkaitan erat teman-teman dengan seberapa produktif mereka mengerjakan suatu hal sehingga bisa lebih tertata dengan baik. Nah, untuk bisa mengelola waktu tersebut, bisa tertata menjadi lebih baik, itu biasanya akan timbul tuh pertanyaan. Ya, yaitu mengenai bagaimana sih pengelolaan waktu secara produktif. Sehingga bisa tuh melakukan segala sesuatu dengan lebih mudah tanpa ada beban. Nah, teman-teman, ada nih beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatur waktu supaya bisa lebih produktif. Sebenarnya ini nggak sulit untuk dilakukan. Asalkan kita itu punya niat yang sungguh-sungguh untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Jadi teman-teman, waktu ini sangatlah berharga. Jadi kita itu harus benar-benar nih mengelola waktu itu dengan sebaik mungkin. Setiap orang pasti punya waktu itu ya 24 jam, betul? Nggak ada tuh yang 25 jam. Nah, gimana tuh? Eh, Tiap orang itu pasti mengelola waktunya itu berbeda-beda. Bagaimana dengan waktu yang sama, kita itu 24 jam, tapi kita bisa lebih produktif daripada orang lain. Orang-orang yang mampu mengelola waktu nih secara produktif, maka dia bisa menjalani berbagai aktivitas dengan baik, meskipun aktivitas tersebut itu cukup padat. Oke, teman-teman, kita lanjut nih. Gimana sih cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola waktu supaya lebih produktif? Saya nih dapat ilmu ini, materi ini dari Coach Darmawan Aji. Teman-teman bisa cek di darmawanaji.com untuk materi-materi yang memang keren lah tentang produktivitas dan juga tentang bisnis. Oke, yang pertama, gimana nih cara yang bisa dilakukan untuk mengelola waktu supaya lebih produktif? Yang pertama, utamakanlah pekerjaan penting. Tiap orang pasti ya memiliki aktivitas yang perlu dikerjakan, yang harus dikerjakan. Tapi ya gitu, terkadang kalau misalnya dihadapkan dengan aktivitas yang lainnya, ada beberapa orang yang kebingungan untuk mengerjakannya. Jadi, untuk itu, diri kita itu sendiri harus nih mengetahui prioritas utama dari pekerjaan-pekerjaan kita tersebut itu yang mana saja. Nah, utamakanlah pekerjaan atau tugas yang paling utama dan paling penting terlebih dahulu. Jadinya tanggung jawab kita itu bisa terselesaikan dengan cepat. Dan juga waktu pun akan semakin produktif. Kalau misalnya diri kita ini bisa selalu mengutamakan hal-hal yang memang sebenarnya itu merupakan hal yang sangat penting.
Tentunya ini kita lihat lagi ya ke diri sendiri masing-masing. Apa saja sih, yang mana saja sih yang lebih prioritas? Pekerjaan mana saja yang lebih prioritas untuk diri kita sendiri ya? Untuk teman-teman nih, yang mana tuh? Karena teman-teman sendiri yang tahu mengenai di mana aja tuh prioritas utamanya. Lalu yang kedua, hindarilah hal-hal yang tidak penting. Kebanyakan nih dari kita, ya mungkin saya lah ya, itu lebih suka untuk menghabiskan waktu dengan melakukan berbagai hal yang menyenangkan untuk dirinya. Betul? Pasti teman-teman juga senang melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk teman-teman sendiri. Nah, padahal ada kemungkinan hal menyenangkan tersebut belum tentu bisa meningkatkan kualitas diri dan bisa memberikan dampak yang positif untuk diri kita. Misalnya apa, Kang? Misalnya itu dengan pergi jalan-jalan ke mall, nonton film, drakor, main game, baca komik, dan sebagainya. Hal-hal yang menurut kita itu sebenarnya itu hal-hal yang kurang penting dan tidak penting yang perlu dilakukan dan segera diselesaikan. Jadi, yuk kita usahakan hindarilah hal-hal yang seperti itu yang sekiranya tidak membuat diri sendiri itu menjadi maju. Diri sendiri itu tidak progres. Tapi Kang, masa nggak boleh sih untuk senang-senang happy-happy ataupun refreshing? Boleh, tapi ketika refreshing itu kita ada time block-nya masing-masing. Ketika waktu itu bekerja, untuk bekerja maka kita bekerja. Ketika kita juga silahkan mengalokasikan waktu kapan untuk refreshing, kapan untuk misalnya main game, kapan untuk nonton drakor gitu kan. Tapi jangan sampai ketika kita sedang melakukan suatu pekerjaan, di waktu itu kita eh, melakukan hal yang tadi, yang hal untuk menyenangkan diri kita sendiri, padahal itu sebenarnya tidak terlalu penting juga gitu kan. Nah, jadi ketika kita melakukan hal-hal yang kurang menjadi prioritas kita, maka waktu itu akan terbuang sia-sia dan tidak bisa dikelola dengan baik. Jadi perhatikan ya teman-teman mengenai hal-hal yang sekiranya penting dan apa saja yang tidak begitu penting. Gitu ya teman-teman semua. Tadi kan boleh kan refreshing seperti itu, hal yang menyenangkan ya itu juga perlu banget ya biar kita juga nggak stres gitu ya dengan pekerjaan yang numpuk ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memang kita full gitu kan dengan kerjaan kita. Tapi ingat sendiri, kita ambil waktunya ketika pekerjaan kita itu selesai. Ketika kita memang sudah tidak dalam waktu untuk bekerja gitu. Lebih bagus lagi silakan teman-teman alokasikan waktu. Kapan blok waktu untuk bekerja, kapan blok waktu untuk senang-senang, refreshing. Lalu yang ketiga, itu yang pertama itu membuat jadwal. Membuat jadwal, teman-teman. Jadi, jadwal ini merupakan hal yang sangat penting yang perlu kita miliki nih. Apalagi kalau misalnya kita tuh punya aktivitas yang cukup padat. Jadi kita harus membuat jadwal tuh sesuai dengan aktivitas kita. Tujuannya apa nih untuk pembuatan jadwal ini? Untuk lebih mudah pengelolaan waktu secara produktif. Jadi, kita bisa melaksanakan pekerjaan kita itu dengan baik. Nah, di sini teman-teman bisa tuh melakukan penjadwalan itu dengan buku agenda atau misalnya yang lebih biar ada pengingat, teman-teman bisa pakai Google Calendar. Nah, kita bisa menjadwalkan pekerjaan kita itu ya
jadwal untuk hariannya atau misalnya mingguan gitu kan, ya lebih bagus tuh kita udah punya tuh jadwal yang memang dalam 1 bulan ke depan itu sebenarnya kita tuh ada jadwal apa saja. Ya memang itu fix gitu kan. Tapi kita juga, perlu ada, slot-slot waktu yang memang itu misalnya ada hal-hal yang tidak fix gitu, misalnya hal-hal yang mendadak dan lain sebagainya. Nah, kita alokasikan waktu juga untuk hal-hal yang di luar dari, dugaan kita. Yang keempat, itu ikuti aturan plus konsisten. Nah, aturan itu ada untuk menata dan mengatur segala sesuatu hingga ya lebih tertata dengan baik gitu kan. Nah, maksudnya gimana nih aturan dan kita konsisten. Nah, teman-teman silahkan punya aturan sendiri untuk diikuti sepenuh hati. Jadi kita memang komitmen untuk melakukan pengelolaan waktu secara produktif. Dan juga kita harus selalu konsisten nih untuk menjadi hal-hal yang positif. Nah, kita ini perlu tegaskan nih pada diri kita sendiri. Jadinya nanti akan perlahan-lahan membentuk tuh ke pola kebiasaan yang baik. Kalau perlu juga kita boleh tuh ada konsekuensi untuk diri kita sendiri kalau misalnya melanggar peraturan dan tidak konsisten. Peraturan di sini bisa teman-teman buat sendiri ya. Misalnya, oke, jam 9 pagi saya mulai kerja sampai jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 2 siang itu istirahat misalnya. Ketika jam 9 sampai jam 12 siang itu ternyata terdistraksi dengan misalnya notifikasi media sosial dan sebagainya, nah maka ada konsekuensinya. Silakan aturan sendiri teman-teman, konsekuensinya itu apa. Jika diperlukan ya, silakan teman-teman lebih bisa untuk mengikuti aturan dengan yang ada punishment atau reward. Bisa juga dengan reward. Nah, itulah teman-teman beberapa hal yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mengatur waktu dengan baik. Beberapa cara tadi pengelolaan waktu secara produktif itu bisa diaplikasikan untuk kehidupan teman-teman sehari-hari nih, mulai dari sekarang. Gitu. Semoga dengan membagi waktu yang produktif itu ya kita bisa dilakukan dengan mudah tanpa ada kendala yang berarti. Oke, gitu teman-teman semua. Usahakan ya teman-teman untuk selalu berusaha mengatur waktu dengan baik supaya segala pekerjaan atau aktivitas yang dijalani itu akan terasa ringan dan tertata. Enggak jadi beban untuk kita jadi lebih plong, tidak ada pekerjaan yang tertunda, kita akan lebih plong, lebih flow gitu kan, lebih fresh juga ketika kita tidak mumet dengan jadwal yang sangat padat tapi kita tidak mengelolanya dengan baik. Oke, begitu teman-teman semua. Semoga bermanfaat sharing saya malam ini. Hari ini silahkan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan ataupun mau diskusi ataupun insight ya, insight dari 2 materi yang sudah disampaikan tentang perbedaan orang sibuk dan orang produktif dan juga bagaimana pengelolaan waktu secara produktif. Ilmu yang saya dapatkan seperti ini, yang bisa saya sharingkan seperti ini. Jika misalnya ada tambahan nih, Kang, ternyata pengelolaan waktu secara produktif itu bisa dengan cara A, B, C. Silahkan ya teman-teman, boleh di-share gitu kan. Kita belajar bareng, kita bisa lebih produktif bareng, kita progres bareng-bareng. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.